Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Kali ini ada cerita dari Ismawiyah Matsirat. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Tumbal Pengantin. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link, ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Aku sibuk dengan komunitas remaja. Dari sini aku kenal dengan seorang gadis bernama Riana yang kelak menjadi istriku. Riana mempunyai seorang kakak yang sudah menikah bernama Indri. Indri punya seorang anak perempuan berusia 2 tahun. Sekilas tidak ada kelainan pada Indri, perempuan normal yang penuh kasih sayang, juga ramah kepada semua orang. Namun saat aku mengenal lebih dekat, aku melihat banyak kejanggalan pada dirinya. Terkadang tiba-tiba menangis tanpa sebab atau tertawa sendirian. Tatapan juga sering kosong. Entahlah, aku selalu secara tidak sengaja melihat kejanggalan yang terjadi pada Indri. Meski jujur, aku bukan orang yang percaya kepada yang namanya kebetulan. Aku pernah membahas hal ini dengan Riana, tapi tidak ditanggapi serius. Dia bilang, Indri, nggak apa-apa kok. Dia punya kebiasaan itu sejak lama, sejak dia masih remaja. Tapi percayalah, kakakku nggak apa-apa. Namun entahlah, hati ini sering risau setiap kali ingat tingkah Indri. Terkadang tawanya tiba-tiba terdengar menggema di telingaku, atau suara isak tangisnya yang terdengar menyayat. Ada yang membuatku tidak nyaman, karena setiap kali hal ini terjadi, bulu kuduku tiba-tiba berdiri, hingga tanpa sadar aku meraba tengkuku. Waktu terus berlalu. Setiap kali aku berkunjung ke rumah Riana, aku sering bertemu Indri. Rumah Indri bersebelahan dengan rumah orang tuanya. Sedang Riana masih tinggal dengan orang tua. Seperti biasa Indri selalu ramah, tapi tidak dengan suaminya Komar. Komar orang yang kaku, hampir tidak pernah menyapaku. Hanya bola matanya tajam menatapku. Jelas tergambar rasa tidak suka kepadaku. Bibirnya hampir tidak pernah tersenyum. Lagi-lagi Riana seperti menyepelekan saat aku membahas tentang Komar. Malah memintaku untuk mengabaikan. Enggak usah diambil hati sikap abang iparku. Dia memang begitu. Bukan hanya sama kamu, tapi sama semua orang. Sebenarnya dia baik kok, ucap Riana menjelaskan. Entahlah, sekuat apapun aku berusaha mengabaikan mereka berdua. Tetap saja, Indri dan Komar mengganggu pikiran. Aku yakin ada yang salah. Satu terlalu pendiam sedang yang lain terlalu ramah. Selain itu, terlalu sering aku melihat Indri menangis. Seringkali Indri menghambur ke pelukan Riana tanpa memperdulikanku, seolah aku tidak ada di sana. Saat tangisnya reda, pasti mengucapkan kalimat yang sama. Maaf ya, aku mengganggu kalian. Habis nggak tahan pingin nangis, ucapnya tanpa beban. Setelah itu, dia mengobrol ringan dengan tawa riang seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Aku hanya bengong menatap Indri. Apa yang sedang berusaha ditunjukkan Indri padaku? Batinku geram. Aku merasa Indri ingin menyampaikan sesuatu padaku. Hanya saja, cara yang ia pakai membuatku sinting. Setahun kemudian, aku diwisuda. Tak berselang lama, aku mendapat pekerjaan sebagai akunting di sebuah perusahaan di kota yang sama. Karena kesibukan, aku jarang berkunjung ke rumah Riana, jadi hampir tidak pernah bertemu Indri dan Komar. Pelan-pelan aku mulai melupakan mereka. Aku dan Riana masih intens bertemu. 2 tahun kemudian, aku memutuskan untuk melamarnya. Riana, seperti umumnya perempuan, tapi memiliki gaya hidup stylish dan perfeksionis. Apapun harus serba sempurna. Dia memiliki standar yang tinggi, sedikit menguras kocek.
Berbeda dengan gaya hidupku yang sederhana, karena aku dididik bahwa segala sesuatu harus lebih kepada fungsinya bukan untuk bergaya. Maklum orang tuaku pegawai negeri sipil dan aku punya banyak saudara. Aku tidak pernah mempermasalahkan gaya hidup Riana. Toh gajiku lebih dari cukup untuk menyenangkannya. Aku sudah bisa beli rumah saat aku melamarnya. Meski sebagian adalah atas bantuan ayah. Tadinya aku menolak bantuan ayah. Kupikir aku akan minta bantuan bank saja. Tapi ayah bersikeras. Singkat cerita, kami pun bertunangan. Di acara tunangan, Indri dan Komar tidak terlihat. Pas aku tanya ternyata Indri di rumah sakit. Katanya tipes, harus rawat inap. Kami pun menjenguknya ke rumah sakit setelah acara selesai. Kami berbincang selayaknya orang mengunjungi orang sakit. Indri tetap ramah seperti biasa. Komar juga tetap acuh tak acuh. Ada yang aneh dengan ibu. Setelah bersalaman dengan Komar, beliau menyeretku menjauh. Serius beliau bertanya penuh selidik. Seberapa dekat hubunganmu dengan Indri dan suaminya? Cukup dekat. Jawabku santai. Meski jujur tingkah ibuku ini sedikit aneh buatku. Kau harus menjauh dari Indri dan suaminya. Kalau perlu pertunangan ini kita batalkan saja. Ucap ibu serius. Terdengar sedikit ketus di telingaku. Aku melongo mendengar pernyataan ibu. Belum sempat aku bertanya tentang alasan beliau. Ibu sudah menyeretku ke ruangan Indri dan langsung berpamitan. Jelas sekali ibu risau. Meski berusaha beliau sembunyikan. Senyum ibu juga jelas dipaksakan saat berpamitan. Aku cuma diam, menyimpan tanda tanya besar di dadaku. Saat di dalam mobil aku berusaha bertanya, tapi ketus ibu menjawab, "Kita akan bicarakan ini setelah kita sampai di rumah." Aku pun sudah tidak berani membantah. Sepanjang jalan kami hanya diam. Semua orang juga lebih banyak diam, seolah memahami kerisauan ibu. Sesampainya di rumah, belum sempat duduk, ibu tiba-tiba terkulai, jatuh tak sadarkan diri. Kami semua tersentak kaget tanpa sempat menangkap tubuh ibu. Tercengang, sebelum akhirnya menghambur menolongnya. Buru-buru kami baringkan ibu ke tempat tidur. Mia, Kakakku, segera mengecek tensi darah ibu. Hasilnya tensi ibu memang tinggi, makanya ibu pingsan. Beruntung jantung ibu kuat, jadi tidak terjadi hal-hal yang lebih mengerikan. Aku begitu yakin, ini ada hubungannya dengan Indri dan Komar. Apa yang membuat ibu sedemikian khawatir? Mia tiba-tiba menarik tanganku, menyadarkanku dari lamunan. Membawaku keluar dari kamar ibu. Apa yang terjadi sama ibu? Apa yang kalian bicarakan sampai tensi ibu naik seperti ini? Jangan kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah sakit. Mia memberondongku dengan banyak pertanyaan. Setiap ucapannya penuh tekanan mengintimidasi. Jelas sekali Mia marah. Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Bingung tidak tahu mesti bagaimana menjawab semua pertanyaan Mia. Dewa, jawab. Jangan malah bengong. Mia menyadarkanku. Mia, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga nggak ngerti kenapa ibu tiba-tiba pingsan. Cuma apa? Kalimatku dipotong oleh Mia sebelum aku menyelesaikannya. Jelas sekali dia gusar. Ibu tidak menjelaskan apa-apa. Setelah ia bersalaman dengan Indri dan Komar, ibu membawaku menjauh lalu bertanya seberapa dekat hubunganku dengan mereka. Setelah kujelaskan ibu bilang bahwa aku harus menjauh dari Indri dan Komar. Kalau perlu pertunanganku dengan Riana dibatalkan saja. Aku terhenyak dengan pernyataan ibu. Belum sempat aku bertanya ibu sudah menyeretku kembali ke ruangan Indri dan langsung pamitan. Tadi pas di mobil kau juga dengarkan bahwa ibu bilang akan bicara denganku pas nyampe rumah. Sungguh. Aku juga sangat ingin mendengar penjelasan dari ibu. Mia jelas tidak puas dengan jawabanku. Emang kau punya masalah apa dengan Indri dan suaminya? Kok ibu memintamu menjauh dari mereka? Gak ada.
Sama sekali aku nggak punya masalah dengan mereka. Lalu, kenapa ibu memintamu untuk menjauh dari mereka? Sampai-sampai ibu memintamu untuk batalin pertunangan segala? Ya, aku juga sangat ingin tahu alasan ibu. Jawabku mulai emosi. Setelah itu kami sama-sama diam. Canggung. Mata Mia menatapku penuh selidik. Dia jelas tidak percaya dengan penjelasanku. Ya, harusnya hari ini adalah hari bahagiaku. Malah jadi runyam kayak gini. Kecanggungan kami memudar saat ayah muncul dari balik pintu kamar ibu. Beliau melambaikan tangan sambil berkata, "Kemarilah kalian. Ibu sudah siuman." Serta-merta kami bergegas masuk ke kamar ibu. Beliau tersenyum menyambut kami. Wajahnya masih agak pucat. "Ibu minta maaf sudah merusak hari bahagiamu," ucap ibu berkaca-kaca. "Semboten bu, sama sekali tidak," jawabku berbohong. "Ibu punya firasat buruk. Semoga ibu salah," ucap ibu memulai kalimatnya. Ibu merasa sakitnya Indri bukan sakit biasa. Ibu merasa ada yang salah dengan Komar. Tapi ibu tidak tahu itu apa. Ibu mohon jangan terlalu dekat dengan mereka. Meski mereka adalah kakak dari calon istrimu. Tentang Riana, ibu mau jujur sama kamu ya Le. Ibu tidak terlalu suka gaya hidupnya. Ibu takut saat kau tidak lagi punya uang, kau akan disepelekan. Meski kau sangat mencintai Riana, ibu minta pikirkan kembali baik-baik sebelum kau memutuskan untuk menikahinya. Inggi bu, saya mengerti. Aku hanya bisa bilang iya. Karena Mia sudah mencubitku berkali-kali saat ibu masih bicara. Setidaknya sampai ibu benar-benar pulih. Sejak kejadian itu, kondisi kesehatan ibu tidak pernah benar-benar pulih seperti sebelumnya. Meski dokter bilang ibu sehat, tensinya sering tiba-tiba naik. Ibu tidak pernah pingsan sejak hari itu. Karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk membuat ibu tenang. Tentang hubunganku dengan Riana, aku tetap kekeh untuk menikahinya. Ada sedikit perbedaan pendapat antara aku dan Riana dalam mempersiapkan pesta pernikahan. Riana menginginkan pesta yang meriah sedang aku ingin pesta yang lebih private, hanya dihadiri oleh orang terdekat. Akhirnya aku mengalah. Alasannya sederhana. Aku mencintainya. Aku hanya ingin lihat dia tersenyum bahagia. Namun sayangnya, ada insiden kecil yang membuat ibu tersinggung. Karena hal ini, Riana jadi tahu bahwa ibu tidak suka padanya. Ibu lalu membahas gaya hidup Riana yang menurut ibu hanya buang-buang uang untuk hal yang gak penting. Dari peristiwa ini aku melihat sikap Riana yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Menurutku ia berlebihan menanggapi kemarahan ibu. Dengan ketus dia menjawab, "Ibu nggak bisa terima gaya hidup saya. Ya ndak apa-apa. Jika dewa juga mau memihak ibu. Masih banyak kok laki-laki yang nungguin saya." Semua orang tercengang dengan pernyataan Riana, termasuk diriku. Apakah Riana benar-benar mencintaiku atau hanya mencintai uangku? Pertanyaan ini terus mengusikku. Menggerogoti kewarasanku. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen video ini dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa.